Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Sehat. Baik, sebelum kita lanjut dengan pembelajaran kita pada pagi ini, namun Pak mau mengecek di hati anak-anak dulu. Siapa yang tidak masuk? Semua hadir. Baik, sebelum kita lanjut, salah satu siswa maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Mari kita semua berdoa. Bapa kami yang di surga, sekarang kami mau berdoa. Mau belajar, maka buku Tuhan dan kami supaya kami bisa belajar tugas Bapa. Amin. Anak-anak yang hebat, di masa pandemi ini perlu sekali kita menjaga kesehatannya dengan cara mencuci tangan di bawah air mengalir. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak dengan sesamanya. Terus, yang paling penting adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Baik, kita lanjut pembelajaran kita pada pagi ini, yaitu dengan tema indahnya kebersamaan. Subtema kedua, kebersamaan dalam kebenaran. Ya, kita lanjut. Adapun tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yaitu yang pertama, Setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan fungsi sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengar dengan benar. Yang kedua, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang bunyi terkait telinga sebagai alat pendengar dan sistematis. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang sikap kerjasama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dan teks tulis dengan mandiri. Yang keempat, setelah membaca teks tentang sifat kerjasama, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dan teks tulis dan duduk kita pikir dengan tepat. Ya, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang perlu kita capai pada saat ini ya. Yang pertama yaitu indera pendengar atau telinga. Ya, jadi indera pendengar kita yaitu adalah telinga. Kita bahas satu persatu. Yang pertama bagian-bagian telinga. Yang kedua cara kerja telinga. Yang ketiga fungsi telinga. Yang keempat cara merawat telinga. Baik, yang pertama bagian-bagian dari telinga, indera pendengar, yaitu berdasarkan bagian telinga dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan yang ketiga telinga bagian dalamnya. Jadi telinga bagian tengah dibagi menjadi 3 bagian lagi ya. Yaitu yang pertama gendang telinga, tulang telinga, dan apa? Tabung eustachius ya. Yang kedua, cara kerja telinga. Ada yang tahu? telinga menjadi organ yang Bertanggung jawab untuk pendengaran. Telinga memiliki reseptor khusus untuk menyaring dan menganalisis siapa yang berasal dari telinga. ya, tepuk tangan dulu. Baik. Jadi anak-anak paham dong? Ya. Coba ulang lagi 1 kali. Cara kerja telinganya seperti apa? Telinga menjadi organ yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Telinga memiliki reseptor khusus untuk menyaring dan mengenali setiap bunyi yang berasal dari gelombang telinga. Oke. Fungsi telinga, ada yang tahu fungsi telinga? Fungsi salah satunya yaitu untuk memisahkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga. Coba ini selak. Fungsi telinga itu apa? Fungsi dalam telinga yaitu untuk memasukkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga. Ya, tepuk tangan dulu.
Jadi fungsi dalam telinga itu untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga ya. Paham kok? Nah, yang kedua, fungsi dari yang kedua yaitu rongga telinga untuk mencegah masuknya air, menyebabkan kotoran maupun hewan kecil yang masuk dalam telinga. Jadi fungsi yang kedua itu adalah rongga telinga ya. Jadi fungsinya itu untuk mencegah masuknya air, ya, untuk merekatkan kotoran maupun hewan kecil yang masuk ke dalam telinga. Fungsi yang ketiga, tulang-tulang pendengar. Berfungsi sebagai penangkap getaran dan gerak telinga. Ya, jadi fungsi yang ketiga yaitu tulang pendengar ya, berfungsi sebagai penangkap getaran dari gendang telinga. Yang berikut cara kerja telinga. Cara kerjanya seperti apa? Gangguan pada pendengaran dapat menyebabkan Tunggu, cara merawat telinga. Ya, lanjut. Gangguan pada pendengaran dapat menghambat aktivitas kita sehari-hari. Untuk itu memang membersihkan dan keamanan telinga sangat penting. Nah, lanjut. Ada beberapa cara yang benar dalam membersihkan telinga. Yaitu yang pertama, buat pilihan dari kasar. Sehari dalam kasar, ya, ini kan kasar. Ya, yang biasa untuk dipakai untuk membersihkan telinga ya. Lanjut. Yang bersifat menarik cairan, yang mengendap. Telinga bisa juga menggunakan silikon yang ukurannya lebih kecil. Ya, yang keempat, letakkan paha, angkat bila tanpa pasang. Ya, paham kok? Jadi itu adalah cara merawat telinga. Kita lanjut dengan materi yang tujuan yang berikut, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok. Nah, jadi gagasan pokok itu dia itu merupakan ide utama ya yang dibahas dalam satu bacaan. Paham anak-anak? Baik, kita dulu. Gagasan pokok. Pak ulang lagi, gagasan pokok yaitu ide utama ya, merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan ya. Itu berupa kalimat ataupun berupa pokok bahasa. Kalau gagasan pendukung, Gagasan pendukung adalah uraian atau bahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung itu merupakan uraian atau tambahan informasi saja ya untuk gagasan pokok. Paham kok? Baik, kita lanjut. Coba kita baca teks bacaan ini untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba salah satu siswa membaca paragraf pertama. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampus. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, kayu plastik bekas, dan emper bekas tersusun di pojok kiri, lapangan di pojok lain. Terlihat tumpukan kaleng cat, tuas wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Ya, jadi kita sudah mendengar bacaan dari paragraf pertama tentang tong sampah gotong royong. Coba paragraf yang kedua. Pagi hari Pak Mede dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura.
harga secara berprotokol. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Baik, tepuk tangan dulu. Jadi dalam bacaan tadi ada 3 paragraf ya. Mari kita lanjut. Itu berdasarkan teks bacaan tadi, anak-anak disuruh tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 1 sampai dengan 3 ya, dalam bentuk peta pikiran. Ya, jadi itu peta pikiran. Terus yang kedua, lengkapi tabel berikut tentang indera pendengar ya, asal telinga. Yang lanjut yaitu apa saja yang telah kita pelajari hari ini anak-anak. Fungsi sifat bumi terkait telinga sebagai indera pendengar. Gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Hubungan antara gagasan pokok paragraf. Jadi Yang sudah kita pelajari hari ini yaitu fungsi sifat bumi terkait dengan telinga sebagai indera pendengar, gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang ketiga, hubungan antara gagasan pokok dan gagasan suatu paragraf ya. Baik anak-anak, ada tugas untuk anak-anak nanti dikerjakan di rumah dan kumpulkan pada pertemuan yang berikut ya. Ini yang pertama. Jadi yang pertama itu, tentukan gagasan pokok dan pendukung dari paragraf 1 sampai dengan 3 dalam bentuk peta pikiran. Yang tadi bacaan yang sudah dibaca kan, ada 3 paragraf. Kalian tentukan dia punya gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Terus yang kedua, lengkapi tabel yang sudah ada tentang apa? Indera pendengar atau telinga ya. Paham kok? Ya, jadi nanti dikumpulkan pada pertemuan berikut. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Dan sebelum kita menutup, anak-anak perlu sekali menjaga kesehatannya dan jangan lupa mengkonsumsi makanan yang bergizi. Tetap semangat ya dalam belajar. Sebelum kita menutup, salah satu anak memimpin kita di dalam doa. Baik, terima kasih. Pembelajaran kita sampai di sini juga dan kita ketemu pada pembelajaran yang berikut. Sekian dan terima kasih.